aku ingin lihatin ke kalian bagaimana cara ngerubah tanah liat yang kerasnya seperti ini. Nah, ini bahkan masih bergelombolan seperti ini ya. Ini masih kerasnya parah ini. Nah, menjadi tanah liat yang seperti ini. Nah, ini adalah tanah liat yang sudah ditumbuhi oleh ini 2 tanaman tomat. Nah, menjadi seperti ini ya. Nah, kalian lihat betapa gemburnya ini. Nah, bahkan yang di sini juga kalau kita genggam, nah padahal ini merupakan tanah liat yang sama juga. Nah, seperti ini. Nah, sama juga ininya. Kondisi tanahnya yang awal aku berikan dulu seperti ini juga, keras seperti ini. Namun tiba-tiba dia bisa menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya cukup simpel ininya, syarat-syarat untuk tanah kita menjadi gembur seperti ini. Nah, ini bahkan masih kelihatan juga ini. Nah, tapi dia ketika kita genggam, nah langsung hancur. Nah, langsung hancur ya. Nah, inilah gampangnya sebenarnya untuk merubah tanah liat dari seperti ini menjadi seperti ini. Itu salah satu caranya adalah dengan memasukkan banyak sampah organik atau bahan organik. Nah, seperti yang kalian tahu, aku senang sekali memasukkan bahan-bahan organik berupa rumput, berupa bonggol-bonggol pisang atau gedebok-gedebok pisang ke dalam bagian paling bawah blender bag ini, sehingga lama-kelamaan sampah-sampah tersebut terurai di bagian bawah, dan bahan-bahan organik itu membuat seluruh media tanam yang ada di dalam sini itu menjadi subur seperti yang di sana, atau menjadi gembur seperti yang di sana itu. Syarat yang kedua yaitu memasukkan kotoran sapi atau memasukkan kompos. Aku itu kurang lebih memasukkan satu ember ini kurang lebih, enggak satu ember ini juga sih, paling setengah ember ini kompos berupa kotoran sapi ke dalam blender bag ini. Nah, dan juga blender bag ini sana. Semua blender bag aku lakukan hal serupa seperti ini. Ini kangkungnya udah lumayan subur-subur juga ini. Nah, semuanya aku masukkan sampah-sampah itu, dan juga aku masukkan kotoran sapi atau kompos-kompos kalau memang tidak punya kotoran sapi di rumah. Dan lama-kelamaan tanah kalian bisa menjadi gembur seperti yang di sini. Nah, dari tanah liat menjadi gembur seperti ini ya. Ada lebih baiknya juga kalian berikan ini sekam-sekam padi seperti ini. Nah, ini aku punya banyak sekam padi. Dulunya sih ada 1 karung penuh, tapi karena udah lama kemari, kemudian karung itu dihancurkan oleh ayam tetangga sehingga menjadi berantakan seperti di sini. Nah, jadi nggak masalah juga sih, ya sudah deh, kita soalnya nggak bisa kontrol juga ayam tetanggamu gimana, kecuali kalau memang kita tutupi seluruh pondok ini dengan menggunakan insect net atau paranet seperti yang hitam di sana itu. Nah, jadi ini karena udah diberantakin, jadi kita ambil aja dengan tangan. Nah, jadi ini kita masukkan kurang lebih 10 genggam atau 20 genggam juga lebih baik. Lebih banyak lebih bagus, karena fungsi dari sekam padi ini sendiri bisa membuat porositas tanah yang ada di dalam media tanam itu menjadi bagus gitu. Semakin bagus porositas tanah yang ada di dalam blender bag kalian, itu semakin gembur pula tanah kalian, karena ada banyak rongga-rongga udara yang masuk ke dalam tanah kalian, sehingga bisa membuat air itu menyebar ke seluruh permukaan tanah ya. Dan syarat yang paling terakhir yang terpenting yaitu kalian rajin menyiram aja blender bag ini dengan menggunakan air biasa, atau bukan kalau memang kalian punya air POC atau pupuk organik cair yang biasa kalian sirami tanaman, itu bisa juga kalian pakai, karena ntar mikroorganisme yang ada di dalam POC itu membantu juga untuk menggemburkan tanah-tanah yang ada di dalam sini. Walaupun sebenarnya di dalam tanah ini udah banyak sekali mikroorganisme yang terbawa dari ini kotoran sapi seperti ini. Nah, tapi kalau memang kalian tambah mikroorganisme baik lagi dari POC itu sih menjadi lebih nilai plus ya, menjadi nilai plus lagi, sehingga ntar tanah seperti ini yang di dalamnya ini ada apa ini namanya, cacing. Nah, ini ntar cacingnya juga membantu ini, by the way, membantu proses penggemburan tanah. Nah, karena cacing itu kan dia kan bergerak di dalam tanah, sehingga ketika dia bergerak itu bisa membantu proses penggemburan juga. Tadi sampai mana sih aku lupa. Sorry, udah bertele-tele teman-teman. Yang penting syarat-syarat yang pertama itu memasukkan bahan organik di bagian bawah berupa rumput-rumput dan juga bahan-bahan organik dapur lainnya. Yang kedua, memasukkan banyak kompos atau kotoran sapi seperti ini. Dan yang ketiga yaitu menyirami tanaman kalian dengan menggunakan air POC, atau bukan air hujan seperti itu yang aku tampung juga bisa. Yang penting keadaan media tanam yang lembab itu juga membantu proses percepatan dari
mikroorganisme atau organisme-organisme tanah di dalam sini bekerja, sehingga ntar proses untuk pengemburan tanah itu bisa berjalan dengan lebih cepat daripada yang seharusnya. Tanaman daun kelorku di sini kelihatannya kurang baik-baik aja. Aku kurang tahu kenapa, apakah ini karena efek dari tanahnya yang kering, apakah efek karena ada kambingnya masuk tiba-tiba, aku juga kurang tahu. Tapi ya di sini daunnya terlihat udah mulai layu di atas ini. Tapi di sini masih ada sih pucuk-pucuk kecil seperti ini. Tapi aku nggak tahu juga ya ini bakal bertahan atau enggak ntar. Ini sepertinya tanahnya kekurangan pupuk dan juga ini kurang kita siram. Jadi kemungkinan besar bakal kita sirami juga sih untuk supaya pertumbuhannya bisa lebih bagus lagi daripada yang ini. Soalnya aku benar-benar ingin sih ada daun kelor di kebunku agar bisa aku manfaatin sebagai pupuk organik, POC, dan juga sebagai sayuran ntar aku bawa pulang ke rumah. Soalnya keluargaku juga senang memakanin daun kelor ini. Tanaman cabaiku yang dulunya ini pertumbuhannya itu kurang bagus, ini sekarang dia udah mulai membaik kelihatannya semenjak kita berikan ini abu sisa pembakaran untuk menetralkan pH tanah yang ada di dalam media tanam ini. Ini dulunya media tanam sepertinya benar-benar asam, bahkan tanaman tanaman kancah panjang yang dulunya sempat aku tanami di sini bahkan dulu tidak tumbuh gitu. Tumbuh tapi tidak berbuah karena kondisi tanahnya yang terlalu asam ya sepertinya atau terlalu drop pH-nya, terlalu basah gitu. Jadi sehingga membuat tanaman tanaman kaca panjang yang dulu sempat ditanami di planter bag ini pertumbuhannya itu kurang subur. Bahkan ketika aku ganti lagi tanamannya atau rotasi lagi tanamannya dengan tanaman cabai seperti ini, itu bahkan dulu dia tidak terlihat ini pembesaran sama sekali. Karena itu ini dulunya sempat aku cari cara untuk menemukan solusinya agar tanaman yang ada di planter bag ini bisa tumbuh dengan normal kembali, yaitu dengan cara menetralkan pH tanah. Nah, salah satu cara untuk menetralkan pH tanahnya itu yaitu dengan memberikan abu-abu sisa pembakaran seperti yang kemarin itu. Nah, sekarang dia baru kelihatan ini progresnya dan sekarang dia sudah mulai membesar. Ini ntar bakal kita pantau lagi sampai dia bisa menjadi ini ya, menjadi buah. Bahkan di sini juga kelihatan, nah ini ada tulang-tulang. Nah, tulang-tulang seperti ini nih, bahkan kayak tulang. Ini merupakan tulang-tulang dari sisa sisa bangkai tikus yang dulu sempat aku tanami di dalam planter bag ini juga. Jadi planter bag ini benar-benar dulunya banyak sekali unsur haranya. Aku juga dulu sempat bingung kenapa dalam planter bag yang banyak sekali unsur hara seperti ini dia pertumbuhannya itu tidak normal gitu, tidak membesar sama sekali. Karena itu ketika aku cari tahu ternyata ya pH-nya malah drop. Nah, jadi tapi setidaknya sekarang mereka sudah membaik semenjak kita berikan abu sisa pembakaran itu, dan sekarang ini bakal kita pantau sampai dia ntar berbuah. Ya, mantap ya. Ya, kalian bisa terapin juga cara ini apabila kalian menemukan tanaman kalian yang tidak tumbuh-tumbuh, tidak membesar-besar sama sekali, bahkan sudah kalian berikan pupuk organik cair atau pupuk apapun itu, dia tidak kelihatan pembesaran atau tidak kelihatan efeknya sama sekali. Itu bisa kalian ambil kesimpulan bahwa tanaman kalian itu butuh yang namanya penetral pH tanah ya. Jadi di sini ada satu tanaman cabai yang aku tanami di planter bag sebesar ini, planter bag 45x50 kalau nggak salah. Dan ya ini masih kecil, dia udah mulai ngeluarin buahnya. Padahal ini merupakan tanaman cabai yang sejenis dengan tanaman cabai yang di sana itu, yang dimana dia harus besar terlebih dahulu baru berbuah. Dan ini bisa terjadi karena tanaman cabai ini udah terlanjur tua sebelum kita pindah tanami dia di media tanam ini. Jadi kita itu telat untuk memindahkannya ke media tanam yang baru, sehingga karena umurnya sudah tua, jadi ketika kita pindah tanami dia di media tanam baru, dia itu malah sudah berbuah sebelum masa waktunya gitu. Tapi hal ini nggak masalah juga sih. Tapi kekurangannya paling dia hanya berbuah sedikit karena dia sebenarnya belum memasuki fase itu seharusnya ya, karena kita telah memindah tanamkan sehingga dia tidak lagi masuk ke fase untuk pertumbuhan cabang, melainkan dia sudah masuk ke dalam fase pembuahan. Nah, namun hal ini sebenarnya bisa kita cegah dengan cara mengambil buah-buah kecil ini. Nah, kita buang aja buah-buah kecilnya agar dia bisa kembali lagi ke dalam fase tumbuhan daun atau penumbuhan dahan-dahan baru seperti ini. Jadi biarkan dia terlebih dahulu punya banyak dahan, sehingga ntar ketika dia berbuah, buahnya itu bisa lebih banyak, dan juga ntar tanaman ini mampu menyerap lebih banyak nutrisi untuk buah-buah itu. Nah, jadi kalau kalian punya permasalahan sama, kalian bisa praktekin cara ini ya.